Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan saya Bu Ratna. Pagi ini saya akan memberikan materi tentang teks prosedur atau menyusun teks prosedur ya. Anak-anak, pertemuan minggu kemarin anak-anak mencatat berbagai materi dari bagian kelas 11 yaitu bab 1 sampai ada 8 bab. Nah, untuk pertemuan kita pagi hari ini yaitu kita akan menyusun prosedur ya, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Langsung kita masuk ke halaman 7. Nah, ini dia bab pertama, menyusun prosedur ya. Nah, langsung ke bagian contohnya ya. Jadi anak-anak nanti setelah pembelajaran pagi hari ini diharapkan mampu menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, berikut adalah pernyataan umum ya. Contoh beserta contoh teks prosedur ya. Nah, menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Nah, seseorang melakukan suatu kegiatan tentu saja harus memperhatikan langkah-langkah mengerjakannya. Apabila kita akan melakukan pekerjaan, maka harus memahami langkah-langkahnya agar hasil kegiatan tersebut berhasil dengan baik. Marilah kita telaah teks prosedur berikut ini. Bacalah secara sesama sehingga dapat menemukan bagian-bagian termasuk dalam pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, ini adalah contoh realnya ya, bagaimana bentuk teks prosedur itu seperti apa ya. Ini cara menghidupkan komputer. Nah, anak-anak kita literasi sebentar ya. Jadi setiap hari kita sempatkan untuk membaca ya, jangan lupa. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia sebelum digunakan. Komputer ini dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikutlah. Teks tersebut ya, kalimat tersebut adalah yang dimaksud dengan pernyataan umum. Ciri dari sebuah teks prosedur yaitu teksnya selalu diawali menggunakan pernyataan umum ya. Jadi sebelum menyampaikan prosedurnya seperti apa, urutan kejadian, urutan cara-caranya seperti apa, teks prosedur selalu diawali menggunakan pernyataan umum. Nah, untuk bentuk sendiri dari pernyataan umum yaitu demikian ya. 1. Penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. 2. Pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. 3. Tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. 4. Komputer akan booting. Tunggu proses ini sampai selesai. Setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh realnya teks prosedur kompleks itu seperti apa. Jadi urutan kejadian, rangkaian kejadiannya atau tata caranya itu memang harus runtut dari atas sampai bawah. Dan ciri dari teks prosedur sendiri diawali menggunakan pernyataan umum ya. Nah, ini ada contoh teks prosedur yang kedua ya. Cara mematikan komputer. Nah, berikut adalah contoh pernyataan umum yang kedua. Setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan agar tidak menyala terus. Sama seperti prosedur menyalakan komputer, cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Itulah langkah-langkah yang benar di bawah ini. Yang pertama,
Tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Yang kedua, klik tombol Start dengan mouse pada menu desktop. Yang ketiga, klik menu Turn off komputer. Dan yang keempat, pada kotak dialog Turn off komputer, klik tombol Turn off. Yang kelima, diamkan beberapa saat hingga komputer padam. Yang keenam, tekan tombol off pada monitor untuk memadamkan monitor. Yang ketujuh, cabut kabel listrik dari jala-jala listrik. Yang kedelapan, tutup dengan penutup. Nah, itu tadi kedua contoh teks prosedur tersebut terdapat bagian yang mengungkapkan pernyataan umum. Namun, terdapat pula bagian-bagian yang merupakan rangkaian mengerjakan suatu kegiatan sebagai tahapan-tahapan pengerjaan. Nah, inilah ciri teks prosedur ya, seperti yang saya katakan di atas tadi. Dari isinya terdapat bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan. Anak-anak, kalian bisa sekali ya membuat teks prosedur ya dengan mencontoh cara tutorial membuat teh ataupun tutorial cara bagaimana menggunakan ATM dan lain sebagainya. Nah, untuk tugas pada saat pertemuan pertama ini, yang pertama yaitu mengapa bagian atas dinamakan penjelasan umum ya. Yang kedua, apakah tahapan-tahapan pada bagian selanjutnya sudah jelas? Yang ketiga, apakah perbedaan utama teks prosedur dengan jenis teks lainnya? Dari isinya menjelaskan tentang apakah teks prosedur itu, bagaimana karakteristik umum dari teks prosedur berdasarkan isinya, apakah fungsi teks prosedur itu. Yang ketujuh, kemukakan sebuah contoh teks prosedur yang kamu temukan dari koran atau majalah. Nah, tidak. Untuk yang ketujuh ini tidak usah dikerjakan atau ini ya, jangan mencari contoh teks prosedur itu di koran atau majalah, tapi nanti saya ingin anak-anak memproduksi atau membuat produk teks prosedur sendiri. Yang ringan-ringan saja, yang penting dilengkapi sesuai struktur, yaitu yang pertama memiliki apa tadi? Coba disebutkan. Iya, pernyataan umum dan bawahnya memiliki tahapan-tahapan melakukan kegiatan ya, sesuai dari awal sampai selesai. Nah, kiranya begitu anak-anak untuk pertemuan pagi hari ini. Sekian pemaparan bab 1 ini. Semoga apa yang saya contohkan di atas dapat menjadi sumber belajar pada pagi hari ini ya. Semoga pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, apabila ada salah kata atau kurang lengkapnya silahkan japri WA Bu Ratna seperti biasanya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.